Situasi di Timur Tengah kini berada di titik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone secara bertubi-tubi ke Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Sementara itu, Amerika Serikat mulai mengerahkan kapal perang, kapal serbu amfibi, dan ribuan marinir menuju Selat Hormuz. Ketegangan memuncak setelah Amerika Serikat mengambil langkah militer besar di kawasan Teluk. Setelah sebelumnya mengirim kapal induk ke Timur Tengah, Washington kini mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli bersama sekitar 2.500 personel marinir menuju kawasan Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui operasi ini dengan tujuan utama membuka jalur pelayaran yang kini terancam akibat eskalasi konflik dengan Iran. USS Tripoli diketahui telah meninggalkan pangkalan militernya di Okinawa, Jepang, dan dilaporkan bergerak menuju kawasan Asia Timur sebelum melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah upaya sebelumnya melalui serangan udara gagal memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup sejak awal Maret. Penutupan jalur strategis ini langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak dunia melonjak tajam dari sekitar $65 menjadi lebih dari $100 per barel hanya dalam waktu singkat. Hal ini tidak mengherankan karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak global melewati selat sempit ini setiap harinya. Jika jalur ini benar-benar terblokir, dampaknya bisa dirasakan oleh hampir seluruh ekonomi dunia. Memasuki hari ke-14 konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan yang semakin meningkatkan ketegangan. Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Namun lebih dari itu, ia juga menyatakan bahwa Washington siap melancarkan serangan militer besar terhadap Iran jika situasi terus memburuk. Pernyataan ini menandai kemungkinan eskalasi besar dalam konflik yang kini melibatkan beberapa negara sekaligus. Di Washington, retorika keras juga datang dari Menteri Pertahanan Amerika. Dalam konferensi pers di Pentagon, Pete Hegseth secara terbuka mengejek kepemimpinan Iran dengan menyebut mereka bersembunyi seperti tikus di bawah tanah. Ia bahkan menuduh pemimpin baru Iran ketakutan dan tidak berani muncul di depan publik setelah ayahnya tewas dalam konflik sebelumnya. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pihak Iran. Sementara Washington meningkatkan tekanan militer, Iran justru mempercepat serangannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan gelombang ke-50, ke-51, dan ke-52 dalam operasi militer yang mereka sebut Operation True Promise 4. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Iran dilaporkan melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan rudal balistik dan drone. Targetnya tidak hanya Israel, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah juga disebut menjadi sasaran. Menurut pernyataan IRGC, drone-drone serang mereka bahkan digunakan untuk melacak posisi pasukan Amerika di kawasan tersebut. Gelombang serangan ke-51 disebut secara khusus menargetkan fasilitas yang terkait dengan operasi jet tempur F-35 dan F-16 milik Amerika. Sementara gelombang ke-52 dilaporkan menghantam berbagai posisi militer dan industri di wilayah Israel. Iran bahkan secara terbuka mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resmi mereka. Serangan bertubi-tubi ini mulai memberikan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara Israel. Menurut laporan pejabat Amerika yang dikutip media internasional, Israel kini menghadapi kekurangan kritis interseptor rudal balistik. Interseptor ini merupakan komponen utama sistem pertahanan udara Israel untuk menghancurkan rudal musuh sebelum mencapai target. Stok yang menipis menimbulkan pertanyaan serius mengenai berapa lama Israel mampu mempertahankan sistem pertahanannya jika serangan Iran terus berlangsung.
Di lapangan, dampak serangan mulai terlihat jelas. Beberapa kendaraan terbakar di wilayah Tel Aviv setelah hantaman rudal Iran. Bangunan rusak dan sirene ambulans terdengar hampir tanpa henti. Dalam satu hari saja, sekitar 108 warga Israel dilaporkan harus dirawat di rumah sakit akibat serangan tersebut. Konflik ini juga mulai meluas ke negara-negara lain di kawasan Teluk. Bahrain mengaktifkan sirene darurat setelah ancaman serangan baru muncul di wilayahnya. Arab Saudi juga mengumumkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat beberapa drone yang menuju wilayah Riyadh dan kawasan timur negara tersebut. Sementara itu, Kuwait melaporkan telah menembak jatuh 5 drone tak dikenal dalam waktu 24 jam terakhir. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik Iran dan Israel kini telah berkembang menjadi krisis keamanan regional yang melibatkan banyak negara. Di tengah rumor bahwa para pemimpin Iran bersembunyi akibat serangan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian justru muncul di depan publik. Ia terlihat berjalan bersama warga di pusat kota Tehran dalam perayaan Hari Al-Quds sedunia. Video yang beredar menunjukkan Pezeshkian berjabat tangan dengan warga dan berfoto bersama masyarakat. Penampilan ini dianggap sebagai pesan simbolis bahwa pemerintah Iran tetap stabil meskipun konflik sedang memanas. Pejabat keamanan Iran bahkan menyatakan bahwa tekanan dari Amerika dan Israel justru membuat rakyat Iran semakin bersatu.